Bapak Ibu dan saudara sekalian, firman Tuhan akan kita renungkan dari Kisah Para Rasul 10 ayat 3 sampai 5 demikian. Dalam suatu penglihatan kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, "Cornelius." Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, "Ada apa, Tuhan?" Jawab malaikat itu, "Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingat engkau. Dan sekarang suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon, yang disebut Petrus." Saudara-saudara sekalian, Kisah Para Rasul 10 mengisahkan pertobatan Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Sebelum Tuhan memperkenalkan diri kepada Cornelius, dia sudah mempersiapkannya dengan membuatnya mengenal dan tertarik kepada agama Yahudi, sehingga dia menjadi penganutnya yang setia. Alkitab berkata bahwa ia adalah seorang yang saleh, seisi rumahnya takut akan Allah, memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi, dan senantiasa berdoa kepada Allah. Ketika tiba saatnya, Allah memang menjumpai Cornelius. Tetapi dia menyuruh Cornelius mencari dan mengundang Petrus untuk memperkenalkan Tuhan Yesus kepadanya. Mengapa demikian? Bukankah lebih praktis jika saat itu juga Allah langsung memperkenalkan diri kepadanya? Allah menyuruh Cornelius mengundang Petrus ke rumahnya, karena selain memperkenalkan dirinya, ada aspek-aspek lain yang perlu dikerjakan. Antara lain, yang pertama, membuat orang-orang percaya saat itu mengerti bahwa Allah mengasihi orang-orang bukan Yahudi sama seperti Dia mengasihi orang-orang Yahudi. Dan oleh karenanya, Injil harus diberitakan kepada semua bangsa. Yang kedua, membuat orang-orang percaya mengerti bahwa sejak menerima Kristus, Cornelius adalah bagian dari komunitas mereka yang harus mereka sambut dengan baik. Yang ketiga, menegaskan otoritas gereja sebagai lembaga yang berwenang untuk mengatur kehidupan jemaat dan segala aktivitasnya. Untuk tujuan inilah Tuhan mengutus Petrus menjadi jembatan antara Cornelius dan seluruh isi rumahnya dengan para pemimpin jemaat di Yerusalem. Saudara, sebagai orang beriman, kita semua adalah bagian dari komunitas orang percaya yang bernaung di bawah otoritas gereja. Karena itu sudah seharusnya orang percaya menjadi anggota gereja, mengakui otoritas gereja, dan terlibat aktif di dalamnya. Sudahkah saudara mengambil bagian saudara? Amin.